Dunia ini sebentar saja, hanya tempat persinggahan. Dan tujuan kita hidup di dunia ini tidak lain adalah untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel yang berkah ini, Sahdari Official, berkah dunia akhirat insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah YouTube yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dulu orang tua kita mengajarkan agar kita selalu berkata jujur dan jangan berkata bohong. Sehingga pada waktu itu kita terus berusaha untuk mengucapkan yang jujur dan menghindari yang namanya bohong ataupun dusta. Ciri dusta itu ada 3. Yang pertama, mengada-ada. Sesuatu yang tidak ada diada-adakan, itu namanya bohong. Sehingga jangan pernah kita yaitu berbicara di tengah masyarakat, di tengah teman-teman kita, di tengah keluarga kita, sesuatu yang tidak ada kita ada-adakan. Itu namanya bohong atau dusta. Yang kedua, yaitu melebihkan informasi ataupun berita. Ucapan orang yang 1 meter dibuat menjadi 1,5 meter. Omongan orang yang 2 meter dibuat menjadi 3 meter. Itu namanya bohong, karena sudah melebih-lebihkan ucapan ataupun suatu informasi. Kemudian yang ketiga adalah yaitu mengurangi ucapan orang atau mengurangi suatu informasi. Beritanya 1,5 meter, tapi nyampe ke telinga orang menjadi 1 meter. Informasinya 2 meter dibuat menjadi 0,5 meter. Itu pun disebut dengan bohong atau dusta. Inilah yang diajarkan orang tua kita dulu agar jangan pernah kita yaitu berkata bohong atau dusta. Tapi zaman sekarang ini kalau kita perhatikan, orang-orang justru takut untuk mengatakan sesuatu yang jujur. Malah justru sering mengucapkan, mengatakan, menyampaikan sesuatu yang bohong. Malah kadang-kadang di tengah-tengah kita sekarang ini, orang yang jujur itu dianggap musuh. Orang yang jujur itu seolah orang sok suci. Orang yang jujur itu seolah orang yang munafik. Padahal justru orang munafik itu adalah apabila dia berbicara pasti bohong. Apabila dia berjanji pasti dia ingkari. Apabila dia dipercayai, diberikan suatu amanah, maka dia akan mengkhianati. Inilah yang terjadi di tengah-tengah kita zaman sekarang ini. Orang takut mengatakan sesuatu yang jujur. Padahal jujur itu dimuliakan oleh Allah dan diajarkan oleh Rasulullah SAW agar kita selalu berkata jujur. Dan bahkan sampaikan yang benar walaupun itu pahit. Itu yang kita pelajari dulu, ya. Tapi sekarang ini orang justru takut untuk mengatakan sesuatu yang jujur. Contoh misalnya, ketika ada satu peristiwa terjadi tragedi perkelahian misalnya. Dia lihat orang yang berkelahi, tetapi ketika dimintai keterangan untuk menjadi saksi, dia tidak berani. Kenapa? Dia takut akan dari kejujurannya itu nanti mendapatkan sesuatu yang buruk menimpa dirinya. Kemudian seperti kita buat podcast, kita undang berbagai narasumber, tidak semua berani. Atau bahkan ada yang menyampaikan, saya ini nanti kalau di podcast, diwawancarai, ditanya, akan saya buka semuanya. Karena saya tahu semuanya bagaimana seluk-beluk di daerah kita ini misalnya. Di kampung kita ini, di desa kita ini, di kecamatan kita ini misalnya. Nanti belak-belakan saya sampaikan akan dijadikan delik, lalu saya dimasukkan ke dalam penjara. Padahal cita-cita kita sebagai seorang muslim yang tertinggi itu adalah mati syahid. Jangankan masuk ke dalam penjara, mati pun kita berani. Kalau matinya itu di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para sahabat, para pengikut Rasulullah SAW dulu mereka berlomba-lomba untuk bisa ikut perang. Tujuannya apa? Kalaupun dia gugur mati ketika perang, niscaya dia mendapatkan mati syahid. Tapi kita sekarang ini untuk mengatakan sesuatu yang jujur pun kita tidak berani. Untuk mengatakan sesuatu yang benar pun kita takut. Padahal berani atau tidak berani menyampaikan kebenaran atau tidak berani menyampaikan kebenaran. Atau justru malah mendukung yang tidak benar. Yang berani atau tidak,
yang berjuang di jalan Allah atau tidak, yang menyampaikan kebenaran atau tidak, toh kita ini pasti bakalan mati kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas apa yang harus kita takutkan? Bukankah kita umat Islam, kita orang yang beriman, meyakini bahwa hidup di dunia ini tidaklah kekal abadi. Dunia ini sebentar saja, hanya tempat persinggahan. Dan tujuan kita hidup di dunia ini tidak lain adalah untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Sebab kita manusia ini penuh dengan kekhilafan, banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan dosa. Sehingga yang terpenting dalam kehidupan ini adalah yaitu mendapatkan ampunan dari Allah. Sehingga para ulama banyak yang berdoa kepada Allah, ya Allah, biarkan saya nggak dapat dunia ya Allah. Saya hidup di dunia ini tidak punya harta, tidak apa-apa ya Allah. Saya hidup di dunia ini tidak hidup mewah, tidak apa-apa ya Allah. Biarlah dunia ini tidak saya dapatkan. Yang penting hamba mendapatkan ampunan darimu ya Allah. Itu yang terpenting. Jadi kenapa kita harus takut menyampaikan kebenaran? Inilah yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Cobalah kita renungkan. Tapi kita yakin, kita orang beriman, percaya kepada Allah, percaya bahwa dunia ini tidak kekal selamanya. Pasti suatu saat kita akan kembali kepada Allah. Kenapa kita mesti takut untuk menyampaikan kebenaran? Sampaikan kebenaran dan kritik yang tidak benar. Yang benar kita dukung, yang salah tentu kita sama-sama untuk memperbaikinya. Jangan sampai kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya sekedar ingin hidup bahagia di dunia. Tidak salah, tapi kalau hanya sekedar bahagia di dunia, tapi sengsara di akhirat, alangkah ruginya. Karena sengsara di dunia paling lama seumur hidup. Tapi kalau sengsara di akhirat, itu pasti kekal abadi. Oleh karena itu, jamaah YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita kembali dengan yang diajarkan orang tua kita dulu, bahwa kita harus menyampaikan kebenaran, berkata yang jujur, jangan berkata yang bohong. Bukan sebaliknya, sekarang ini orang justru takut, yaitu berkata jujur, dan malah lebih sering yaitu mengucapkan, mengatakan, menyampaikan sesuatu yang bohong. Mudah-mudahan kita ini semua bisa menjadi hamba Allah yang jujur. Jujur menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sadari bahwa suatu saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian. Dan kematian itu bukanlah akhir kehidupan, tapi kematian itu adalah perpindahan hidup, yaitu membuka pintu kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan yang kekal abadi. Marilah kita semua berusaha semaksimal mungkin untuk betul-betul yaitu mencapai tujuan kita yang sebenarnya, yaitu mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika kita kembali kepada Allah, kita diberikan yaitu tempat yang sebaik-baiknya, yaitu dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.